Pilkada Jakarta semakin dekat, isu kota kosong pun kian mencuat. Sejumlah pihak merasa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Lantas benarkah pilkada tanpa lawan artinya demokrasi sedang terancam? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom, pakar hukum kepemiluan Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mas David, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir Mbak. Pertanyaan ini adalah mengenai tren kota kosong yang meningkat tiap pilkada, bahkan dalam 2 dekade kalau dalam catatan saya. Tolong dikoreksi kalau salah. Tapi seberapa besar potensi kota kosong yang akan terjadi pada kali ini? Ya, kami sejak lama melakukan analisis ya dengan tipologi peningkatan jumlah calon tunggal di pilkada kita sejak 2015 sampai 2020 dan kondisi pilkada kita di tahun 2024, kami mensinyalir akan ada peningkatan jumlah pilkada dengan calon tunggal di tahun 2024 karena banyak alasan. Yang pertama, para pasangan calon dan partai politik meyakini bahwa calon tunggal itu memberikan probabilitas kemenangan yang tinggi. Jadi dari 2015 sampai 2020 itu ada 53 pilkada bercalon tunggal. 52 diantaranya menang. Jadi 98,11%. Jadi dari sisi kemenangan probabilitasnya menjanjikan. Nah yang kedua dari sisi misalnya proses. Dia lebih mudah untuk kemudian merebut dan memenangkan partai ketimbang kemudian bertaruh dengan suara pemilih begitu ya. Sehingga dengan situasi itu seolah-olah lebih baik memastikan kemenangan sejak awal daripada kemudian memberikan misalnya penentuan suara itu sepenuhnya kepada pemilih, di mana pemilih itu punya logika dan rasionalitasnya sendiri. Nah ini partai semakin pragmatis ke sini, belum lagi ditambah realitas bahwa penentuan pencalonan pilkada itu ujung-ujungnya bermuara kepada keputusan elit partai di Jakarta. Makanya kalau Mas David lihat dan pemirsa semua lihat ya, yang rapat itu elit di Jakarta, padahal pilkadanya di daerah begitu. Jadi ini yang menimbulkan kesenjangan aspirasi antara yang di daerah dengan yang di Jakarta. Apalagi kalau kita lihat di undang-undang pilkada kita, kalau misalnya pengurus partai di daerah tidak mau menominasikan pasangan calon tertentu, itu DPP bisa mengambil alih. Jadi DPP Dewan Pimpinan Pusat itu bisa langsung mencalonkan. Nah ditambah situasi terakhir nih Mas David ya, partai politik kita itu sebenarnya belum terlalu pulih dari proses pilpres, di mana dari sisi kondisi internal bahkan di beberapa partai masih ada ya situasi panas dingin akibat kompetisi di antara para caleg begitu. Lalu juga dari sisi kondisi keuangan. Nah ada pragmatisme yang kemudian apalagi berhadapan dengan situasi tidak punya kader yang terlalu mumpuni, ya sudah akhirnya melepas posisi pencalonan untuk kemudian mengikut kepada koalisi yang lebih besar. Ya ini seakan-akan jadinya seakan-akan begitu ya, kayak nggak ada pilihan lain, akhirnya terbawa ke situ ya. Tetapi ini sepertinya rakyat jadi suaranya seperti ditinggalkan gitu. Partai politik justru tidak mewakili rakyat lagi kalau memang kemudian tadi dikatakan Mbak Titi bahwa semuanya ditentukan juga dari lobby-lobby partai di pusat. Nah menurut Anda, tren ini kemudian apakah menjadi indikasi proses demokrasi di Indonesia ini bermasalah jadinya? Iya, indikasi bermasalahnya bahkan sejak 2017 ya, ketika peningkatan calon tunggal itu naik 300%. Jadi memang dia menjadi jalan pintas. Kalau dulu partai-partai itu merapat ke calon yang kuat, biasanya petahana atau orang yang elektabilitasnya tinggi. Karena partai tidak mau istilahnya keluar uang banyak dan kemudian rugi begitu ya, karena mereka akhirnya tidak menang pilkada. Jadi ada kecenderungan merapatnya adalah ke petahana atau figur yang kuat. Nah di 2024 ternyata ada tren yang agak berbeda. Selain kemudian ditentukan betul oleh kepemimpinan partai di tingkat pusat, ternyata justru calon tunggal diduga kuat menjadi alat justru untuk membungkam calon yang elektabilitas dan punya kekuatan dukungan di masyarakat. Contohnya mungkin kalau boleh disebutkan dalam sebut sekarang saja ini DKI mungkin Jakarta ya. Mas DKI Anies barangkali Jakarta begitu ya.
Betul, di DKI Jakarta itu kan terlihat ya, kalau fenomena calon tunggal sejak 2015, justru yang partai-partai itu merapat ke figur-figur seperti Anies Baswedan. Tetapi justru di Pilkada 2024, figur dengan elektabilitas tinggi, lalu kemudian dengan dukungan yang kuat di masyarakat, aspirasinya juga kuat, justru itu yang kemudian kesulitan mendapatkan dukungan. Nah, selama ini kan kita selalu mengatakan partai itu orientasinya kemenangan elektoral. Makanya mengangkat orang yang populer, orang yang elektabilitasnya tinggi. Dan itu juga yang menjadi pertimbangan bahkan di Pilpres kan. Di Pilpres itu ada yang kemudian kader inti partai malah tidak dicalonkan, yang dicalonkan adalah kader yang elektabilitasnya tinggi. Fenomena Jokowi sebut saja di 2014. Berangkat dari kemudian Solo, langsung masuk ke DKI Jakarta, dan kemudian pencalonan Pilpres. Padahal dari sisi struktural elit misalnya, kader yang istilahnya kadarnya lebih tinggi, itu kan ada. Tapi kemudian elektabilitas dan popularitas di masyarakat menjadi pertimbangan. Nah, ini sekarang agak berbalik begitu ya. Selain memang posisi Anies Baswedan agak berbeda karena beliau bukan berasal dari partai politik, bukan kader partai, tapi yang bersangkutan itu kan mantan capres begitu. Jadi dari sisi sebenarnya elektabilitas dan penerimaan publik, dia menjanjikan kemenangan elektoral. Nah, tapi justru tidak mendapatkan tiket pencalonan. Ini pergeseran tren calon tunggal. Dan ini ternyata kalau dianalisis Mas David ya, karena apa ini? Dari tukar guling pencalonan juga. Nah, kalau kita boleh cek, kenapa partai-partai yang dari sisi karakternya sebenarnya tidak mengarah kepada calon tertentu, tapi tiba-tiba bisa jadi kasih dukungan. Nah, ternyata karena dia barter dengan dukungan untuk daerah lain. Itu yang saya sering sebut sebagai tukar tiket pencalonan begitu. Melepas tiket di satu daerah untuk mendapatkan tiket dukungan dari daerah lain. Nah, ini yang kemudian membuat koalisinya begitu gemuk dan bisa dikatakan obesitas dan menghasilkan calon tunggal begitu. Waduh, ini jadi kayak tukar guling seperti itu ya. Tapi jadi kalau isu bahwa insentifnya berkurang, itu kurang tepat ya, artinya yang ditawarkan oleh calon-calon yang memiliki elektoral tinggi. Iya, jadi betul sekali ya. Jadi bukan insentif, tapi calon dengan elektoral tinggi, elektabilitas tinggi, sekarang itu bukan magnet bagi partai politik. Justru partainya menggunakan koalisi atau kemudian tiket pencalonan yang gemuk itu untuk menghambat calon-calon yang diproyeksi akan menang pilkada begitu. Nah, ini yang kemudian berkelindan dengan adanya syarat pencalonan yang dijadikan dalil. Ya karena kan kami harus punya 20% kursi atau 25% suara sah begitu ya. Makanya itu kalau dia punya 20% kursi, dia bisa kemudian melakukan langkah-langkah yang melawan situasi koalisi gemuk dan obesitas itu. Contohnya PDIP di Sumatera Utara, ketika dia bisa mengusung sendiri calonnya, dia kan bisa menjadi pembeda. Tapi kalau di suatu daerah ada keinginan untuk berbeda sekalipun, tapi kalau syarat pencalonannya tidak terpenuhi ya Mas David ya, tidak punya kursi begitu, ya akhirnya dia ikut arus begitu. Tetapi di beberapa daerah ya ikut arusnya karena dia ingin tadi mendapatkan tiket pencalonan di daerah lain, sebab dia tidak bisa mengusung di tempat A dengan harapan dia dapat dukungan dari koalisi tersebut untuk bisa mengusung calon di daerah B. Nah, ini yang akhirnya ya situasinya kita lihat nih seperti hari ini di tengah situasi partai kita yang kelelahan pasca pemilu legislatif, lalu juga duplikasi atau replikasi koalisi Indonesia Maju di tingkat pilpres di pilkada, dan yang berikut kebutuhan partai untuk mendapatkan dukungan di sejumlah daerah membuat mereka melepas suatu daerah dan demi mendapatkan dukungan di daerah lain yang kader mereka itu punya probabilitas menang yang lebih tinggi. Jadi tidak apa-apa mereka melepas di suatu daerah asal di daerah lain yang kadernya punya probabilitas menang tinggi itu bisa mendapatkan tiket dukungan dari partai-partai koalisi mereka begitu Mas David. Baik, kalau memang tadi dikatakan akan melepas untuk mendapat dukungan dan pindah ya gitu artinya. Apakah kemudian itu juga salah satu penyebab akan ada kota kosong nantinya di Pilkada 2024 ini? Ya, itu salah satunya. Selain memang tadi ya, saya kira
mereka motif terbesarnya adalah mengamankan kemenangan. Karena tadi 98,11% calon tunggal itu menang. Hanya di Kota Makassar saja kota kosong yang menang ya, dan akhirnya pilkadanya diselenggarakan pada 2020. Dia menang di 2018. Jadi tapi saya kira di 2024 ini ada faktor tambahan lain. Faktor tambahan lainnya apa? Kita berada di tengah situasi pilkada pencalonan sebelum pembentukan kabinet. Nah, ini yang kemudian membuat koalisi pencalonan itu lebih solid untuk mengarah kepada koalisi mayoritas yang menghasilkan calon tunggal versus kota kosong begitu ya. Kalau situasinya kita tidak di antara waktu pilkada dengan pembentukan kabinet dari koalisi pilpres, mungkin situasinya akan berbeda nih Mas David ya. Kemauan untuk berbeda, kemauan untuk mengusung calon yang tidak seragam itu mungkin akan lebih besar. Tapi situasinya ini kan ada upaya untuk juga mendapatkan insentif dari peristiwa politik yang lain, bisa sebut saja lah pembentukan kabinet begitu. Makanya kemudian mengapa koalisi pilpres dia efektif diduplikasi di pilkada, karena ada insentif selain tadi ya bisa tukar guling syarat pencalonan sehingga kader-kadernya di daerah-daerah potensial bisa dapat dukungan dan bisa berpotensi calon tunggal semua. Makanya saya suka bilang pada akhirnya semua juga menjadi pelaku begitu ya. Karena setiap partai punya kader yang jadi calon tunggal. Tapi yang kedua, harapan mendapatkan insentif menjadi bagian dari koalisi besar melalui ruang untuk menjadi bagian dari kabinet itu juga menjadi salah satu kontributor yang membuat calon tunggal itu bisa terjadi begitu. Ya, ini yang menarik adalah bahwa hari-hari ini bahkan ada isu reshuffle ya. Sejumlah menteri gitu. Jadi ini kalau sambungkan dengan pembicaraan kita tadi yang disampaikan oleh Mbak Titi, tampaknya ini ada korelasinya begitu ya. Tetapi kita tetap di kota kosong dulu ya, karena itu di segmen berikutnya. Apakah kota kosong ini juga dapat dianggap sebagai bentuk protes gitu terhadap minimnya kandidat yang ada atau tarik ulur koalisi partai politiknya? Iya, kota kosong itu adalah pilihan yang sah. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa ketika partai politik bersepakat untuk mengusung calon tunggal, masyarakat boleh menolak. Kalau masyarakat suka dengan calon tunggal boleh dipilih. Tapi kalau masyarakat merasa bahwa calon tunggal dihasilkan dari proses blocking politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan daerah berhak mendapatkan pilihan calon yang lebih baik, masyarakat sangat boleh dan dianjurkan untuk memilih kotak kosong atau kolom kosong di surat suara. Karena itu dijamin oleh konstitusi kita dan dijamin oleh undang-undang kita ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tapi sayangnya di lapangan itu banyak hoax yang beredar. Contohnya, kalau calon tunggalnya kalah dan kota kosong yang menang, nanti uang daerah itu akan habis untuk pilkada yang diulang. Pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, nanti uangnya bisa tersedot untuk pilkada. Nah, yang benar bagaimana tuh, Mbak Titi? Nah, itu tidak benar tuh. Jadi jangan sampai kemudian publik dibebani tanggung jawab yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab partai politik kita. Jadi kalau partai politik tidak mau kota kosong misalnya menang, ya sodorkan calon dong, kompetisi yang betul-betul kompetitif. Karena hak rakyat itu kan 5 tahun sekali, dijamin oleh konstitusi. Mereka berhak untuk menyalurkan aspirasi politiknya, dan yang paling penting, anggaran daerah itu kita pakai untuk hak kita itu 5 tahun sekali begitu. Dan di beberapa daerah bahkan yang memimpin kita tidak kita pilih karena adanya penjabat. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas David, masih ada sosialisasi yang kurang maksimal, yang menganggap bahwa karena di surat suara itu kan hanya ada foto pasangan calon versus kolom kosong di sebelahnya ya, atau kotak kosong. Jadi banyak masyarakat kita yang tidak terpapar pendidikan politik yang menganggap ya karena yang dipilih itu pasangan calon, sebab yang difasilitasi alat peraga oleh KPU. Kan KPU itu dapat memfasilitasi alat peraga ya bagi pasangan calon. Nah, yang difasilitasi alat peraga itu hanya pasangan calon tunggal. Jadinya di sejumlah daerah yang saya pantau,
pemilih seolah-olah merasa yang karena ada orangnya itu hanya dia, ya dicoblos kalau lah itu ya. pilkada itu nyoblosnya orang begitu ya. Mereka tidak tahu bahwa kotak kosong di sebelah si pasangan calon tunggal itu boleh dipilih. Nah ini jadi tantangan kita bagi KPU untuk pendidikan politik, untuk masyarakat sipil dan juga media untuk mencerahkan masyarakat. Baik, nah lalu bagaimana Anda melihat potensi kotak kosong untuk Pilgub Jakarta? Kalau kotak kosong versus calon, saya melihat dengan kualitas dan dinamika pemilih Jakarta, sudah pasti itu kotak kosong yang akan menang. Tapi problemnya adalah Mas David, jangan sampai ada cara-cara misalnya untuk meloloskan calon perseorangan secara melawan hukum begitu ya. Maksudnya gimana? Memunculkan calon boneka begitu atau gimana? Ya kan kita sama-sama belajar dari pilkada di Solo ya, Surakarta. Bagaimana di 2020 itu riset misal atau laporan jurnalisme dari salah satu media besar menemukan kejanggalan soal pencalonan calon perseorangan begitu ya. Jangan sampai kita mendukung calon perseorangan, tetapi tentu saja dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang kredibel. Jangan sampai kemudian ada upaya-upaya untuk menggunakan cara-cara ilegal untuk meloloskan calon perseorangan. Saya yakin kok partai politik di Jakarta ini paham kalau mereka mengusung calon tunggal pasti mereka kalah. Tapi pasti kalah ya. Jangan sampai juga kemudian merekayasa begitu. Tapi paling penting begini Mas, kita ini kan mestinya partai politik itu menjadi sumbu saluran aspirasi rakyat. Nah apa yang kemudian dikehendaki oleh rakyat jangan diputus, diamputasi. Karena kenapa? Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik saja sekarang semakin lama semakin menurun. Mestinya mestinya partai politik itu betul-betul menjadi artikulasi aspirasi dan kepentingan warga. Ini jadi aneh gitu. Baik, tapi kan itu harapan Mbak Titi, harapan kita bersama. Tapi perlu nggak mereformasi sistem kepemiluan kita untuk mencegah erosi demokrasi ini? Ya, ke depan saya kira baik di Pilpres ataupun Pilkada, syarat pencalonan berupa 20% kursi atau 25% suara sah pemilu legislatif itu harus dihapuskan. Makanya seperti saat ini ya, saya menggugat ke Mahkamah Konstitusi untuk pencalonan di Pilpres, ambang batas pencalonan Pilpres. Di Pilkada misalnya ada Partai Buruh dan sejumlah partai-partai non-parlemen yang melakukan upaya hukum. Nah itu kita harus dukung, karena ternyata itu menjadi alat sandera. Dan kalau saya komparasikan dengan salah satu negara misalnya di Turki juga mengenal persyaratan pencalonan berupa ambang batas kursi atau suara. Nah kalau di mereka itu suaranya itu cuma 5%, di kita 25% loh. Jadi betul-betul tidak logis ya dari sisi persyaratan. Nah memang juga harus difikirkan soal misalnya larangan memborong semua dukungan. Kalau di Meksiko itu ada ketentuan tuh. Kalau misalnya partai sudah meraup di atas 40%, dia itu harus berhenti. Dia tidak boleh lebih dari 40%. Di kita ini bahkan ada yang 25% kursi. Calon tunggalnya, potensi calon tunggalnya itu memborong sampai 23 kursi. Hanya menyisakan 2 kursi begitu. Nah itu kan sangat tidak sehat ya. Masalahnya jadi calon tunggalnya ini yang elektabilitasnya justru rendah begitu. Baik. Semoga itu usaha tersebut kemudian berhasil begitu ya, sesuai dengan yang diharapkan. Dan kita juga bisa lihat bahwa pemilu ke depan ini khususnya Pilkada ini juga boleh memberikan pemilu yang terbaik. Ya jangan sampai terus kemudian semua lawan kotak kosongnya lebih parah lagi kalau kotak kosong yang menang. Oh ya terakhir, tapi sebelum kita tutup, kotak kosong kalau menang itu menurut undang-undang kan akan dilakukan pemilu atau pilkada ulang. Pilkada ulang dalam waktu dekat atau pilkada ulang 5 tahun lagi. Ini akan jadi persoalan kalau perbedaan persepsi ini. Pengaturannya sudah sangat jelas di Undang-Undang Pilkada, itu diatur di pasal 54 sampai 56. Jadi disebutkan kalau calon tunggalnya kalah, maka dilakukan pemilihan ulang di tahun berikutnya. Jadi tahun berikutnya itu atau di waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nah tahun berikutnya itu kan jelas, kalau 2024 berarti 2025. Baik. Bukan kemudian disebut oh nanti 2029. Tidak begitu, itu juga jangan sampai membuat masyarakat kita tidak mau pilih kolom kosong atau kotak kosong ya. Karena nanti dibilang oh nanti kita akan dipimpin penjabat 5 tahun. Tidak begitu. Jadi kalau kotak kosong yang menang,
pemilihannya adalah di tahun berikutnya. Itu Baik. jelas di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Semoga tidak ada tafsir yang bergeser dari apa yang ada diatur di dalam Undang-Undang Pilkada kita. Luar biasa. Terima kasih Mbak Titi sudah berbagi bersama kami. Ini jadi pencerahan juga. Dan masyarakat juga tentunya jadi akan bersemangat ini untuk nyoblos begitu ya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa dan selamat malam.